Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus berwakaf? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita dengarkan uraian berikut ini. Para sahabat, tidak banyak yang menyadari bahwa berwakaf itu adalah sebuah kebutuhan hidup. Baik itu kebutuhan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kebutuhan hidup di dunia bisa disalurkan melalui pemenuhan kebutuhan jasmani. Misalnya dengan makan dan minum. Pemenuhan kebutuhan jasmani juga bisa disalurkan melalui olahraga dan istirahat yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani, industri kuliner berkembang pesat. Bahkan kini, makanan dan minuman bukan lagi untuk sekedar memenuhi rasa lapar dan dahaga, melainkan sebagai gaya hidup. Makanan kuliner tertentu bisa meningkatkan gengsi seseorang. Begitu juga dengan olahraga dan istirahat. Merek dan produk tertentu juga menjadi pilihan sebab bisa meningkatkan prestise bagi masyarakat kelas atas. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Dengan demikian, jelaslah kebutuhan manusia bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, kebutuhan jasmani. Kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani hanya dibutuhkan di dunia, sementara kebutuhan rohani dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, sangatlah keliru bagi mereka yang beranggapan bahwa kebutuhan rohani hanya dibutuhkan di akhirat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, para sahabat, di dunia bentuk pahala itu bermacam-macam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pahala itu berupa dihindarkannya kita dari mara bahaya atau kena tipu dan lain sebagainya. Bisa juga pahala itu berbentuk nikmat berupa anak yang saleh atau bisnis yang dilancarkan dan hal-hal positif lainnya. Sedangkan di akhirat, pahala itu bisa berbentuk pengampunan dosa dan surga yang luas. Singkatnya, harta yang diwakafkan tidak akan merugikan si wakif dan tidak akan mengurangi hartanya. Sebab wakaf adalah sumber pahala yang terus mengalir sejak manusia hidup bahkan hingga mati. Pahala wakaf tidak akan berhenti. Dengan demikian, pahala sebagai kebutuhan rohani akan terus tumbuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia. Ibaratnya, rohani manusia bisa memetik kapanpun buah pahala selama wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa usia manusia di dunia ini rata-rata hanyalah 60-70 tahun. Setelah itu manusia itu akan mati.
kematian tidak bisa ditolak oleh siapapun. Semua manusia pasti akan mati, termasuk kita. Setelah manusia mati, maka manusia tidak bisa lagi menanam pahala. Tidak ada pahala yang mengalir, padahal di kehidupan akhirat yang dibutuhkan hanyalah pahala sebagai saluran untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum mati, manusia harus menanam kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal nanti di kehidupan akhirat. Karena itu, diriwayatkan bahwa dunia adalah ladang untuk akhirat. Namun sayang seribu sayang, semua amal perbuatan kebaikan manusia akan terputus di saat manusia itu mati. Artinya, pahala manusia hanya dibatasi oleh kematian. Dan setelah mati, pahala akan berhenti dan putus. Selanjutnya, kehidupan di akhirat tidak terbatas. Sedangkan pahala yang mampu dikumpulkan manusia selama di dunia hanya sekitar 60-70 tahun. Maka cukupkah pahala sebanyak 60-70 tahun sebagai bekal mengarungi kehidupan akhirat yang tanpa batas ini? Karena itu sahabat, manusia membutuhkan sumber pahala yang tidak putus meskipun dia telah mati. Islam telah menyediakan fasilitas itu, yaitu agar mesin pahala terus memproduksi sebanyak-banyaknya pahala meski manusia itu telah mati. Dengan kata lain, meskipun manusia telah dikubur di dalam tanah, pahala akan terus mengalir melalui mesin pahala ini, yaitu wakaf. Maka wakaf adalah sumber pahala yang tidak akan pernah berhenti memproduksi pahala. Bahkan hingga orang yang berwakaf itu pun telah mati, pahalanya akan terus mengalir tanpa pernah berkurang sedikit pun. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah jawabannya mengapa kita harus berwakaf. Karena wakaf adalah mesin pahala yang terus memproduksi pahala yang tidak hanya diberikan semasa hidup saja, akan tetapi juga sampai manusia itu mati. Maka tunggu apa lagi? Marilah kita wakafkan harta terbaik kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.